Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di opsi obrolan panjang dan berisi tentunya. Nah, di sini sudah bersama dengan saya para narasumber yang luar biasa. Dan sebelum itu perkenalan terlebih dahulu, saya Polis Fakultas Teknik dari semester 5 yang akan menemani teman-teman selama beberapa menit ke depan dalam opsi kali ini. Nah, temanya cukup spesial teman-teman. Sebenarnya saya kiranya itu temanya cukup simpel, cukup berat ya, karena narasumbernya cukup spesial banget. Jadi tema kali ini opsi ketujuh ya, idealisme mahasiswa di masa pandemi. Jadi terkait sekitar COVID-19 ya teman-teman. Jadi di sini nanti bakal membahas seputaran COVID-19, apalagi kemarin akhir-akhir ini telah terjadi demonstrasi terkait Undang-Undang Cipta Kerja, apalagi di tengah COVID-19. Jadi itu membuat para stigma baru, entah itu klaster baru. Nah itu entah bagaimana pendapat narsum, mari kita dengarkan sama-sama. Oke, sebelum itu buat teman-teman yang belum follow akun sosial media dari UNES Bojonegoro, di mana IG kita ada univ_Bojonegoro, dan juga ada Facebook kita di Universitas Bojonegoro, dan terakhir adalah YouTube kita Universitas Bojonegoro. Nah, langsung saja sudah bersama saya kanan kiri, luar biasa. Biasa cuma sisi kanan aja, sekarang kanan kiri ya. Sekarang di sebelah kanan saya ada Mas Ulil dari Ormek IMM ya, dan juga Mas Ilham dari Ormek HMI. Dan sebelah kiri saya ada juga dari Ormek PMI Mas Nurhayan, dan juga dari Mbak Eka. Nah ini Mbak sendiri nih ya, dari GMNI Mbak Eka ya. Jadi itulah narasumber kita, dan nanti bakal membahas putar tentang COVID-19. Nah teman-teman, kita tahu nih bahwa sekarang sudah relate banget ya suasana dari COVID-19, dan terakhir juga habis ada demonstrasi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dari situlah banyak stigma baru, entah klaster-klaster baru. Mari kita bahas kali ini. Temanya idealisme mahasiswa di masa pandemi. Jadi harapannya nanti kita bakal membahas hal-hal terkait COVID-19. Nah, yang saya ketahui teman-teman bahwa akhir-akhir ini dunia memang digemparkan sama COVID-19, apalagi di Bojonegoro terakhir kedatangan COVID-19 itu sendiri di bulan Februari. Nah, tapi diresmikan informasinya itu di bulan Maret, tepatnya di tanggal 2 ya, tanggal 2 Maret 2020. Nah, di sini dikabarkan memang COVID sudah mulai menyebar di daerah Bojonegoro. Khususnya ada 40 ODP di 16 kecamatan, teman-teman. Luar biasa banget. Jadi di sini banyak banget ya penyebaran cukup signifikan, apalagi sekarang juga katanya makin diberlakunya PSBB lagi gitu. Nah, terkait tentang COVID itu sendiri gitu ya, nanti kita bakal meminta pendapatnya dari setiap masing-masing narsum kita. Dan pertama saya ingin bertanya terlebih dahulu nih dari Mas Ulil ya, dari MM. Mas Ulil, nah terkait COVID-19 ini, menurut Mas Ulil sendiri COVID-19 itu seperti apa? Nah, jadi terkait COVID-19 itu sendiri kan sebenarnya menjadi wabah internasional kan, yang mana Indonesia menjadi terdampak gitu. Nah, dari COVID ini itu kan menyerang khususnya itu dari sisi kesehatan kan, yang mana berimbas di sisi ekonomi, sosial dan sebagainya. Jadi kalau misalkan kita berbicara COVID ya, COVID ini adalah salah satu bagaimana bentuk penyadaran kita terhadap kesehatan itu sendiri. Jadi lebih harus cara penanganan lebih baik juga ya. Luar biasa jawaban dari Mas Ulil gitu ya. Nah, saya ingin dengar nih dari Mas Ilham ya, dari HMI. Menurut Mas Ilham sendiri COVID-19 di ranah Bojonegoro penyebarannya lebih luas atau lebih cepat atau bagaimana Mas? Menurut Mas Ilham sendiri? Kalau dari sisi dampak dari kesehatan, memang pada pos-pos tertentu, misalkan pusat-pusat keramaian, contoh saja pasar tradisional itu kan menjadi pusat kerumunan massa. Artinya disitulah lebih sering intensitas penyebaran itu lebih cepat merebak, terutama pasar tradisional ataupun tempat-tempat yang menimbulkan kerumunan begitu banyak. Artinya mata rantai itu akan lebih cepat ketika banyak sekali kerumunan. Wah, luar biasa teman-teman jawaban dari narsum kita, makin deg-degan nih. Oke, nah kita tahu sekarang juga COVID-19 memang di daerah Bojonegoro yang saya ketahui memang seharusnya
yang saya ketahui juga itu penyebaran cukup signifikan. Yang tadinya cuma mungkin ODP beberapa, sekarang makin ada puluhan bahkan ratusan juga dari berbagai kecamatan gitu. Nah, saya ingin tahu nih pendapat dari narsum sebelah kiri saya, ada Mas Nurhayan dan Mbak Eka ya. Nah, menurut Mas Nurhayan sendiri, COVID itu sendiri kalau dari segi dunia itu kan penyebarannya sangat luar biasa ya Mas ya. Jadi mungkin kalau kita tahu memang kalau tidak ada penanganan dari Satgas sendiri, penanganan seharusnya lebih intens, tapi mungkin ada celah kayak kerumunan dari masyarakat juga tidak terlalu partisipatif dalam penaatan ya dari protokol kesehatan. Nah, menurut Mas Nurhayan dari segi umum COVID-19 seperti apa? Baik, terima kasih diskusi yang menarik ya. Iya. Kaitannya dengan idealisme mahasiswa. Kalau menurut saya sendiri kaitannya dengan ini tentu bahwa COVID ini adalah wabah global yang kemudian berdampak pada berbagai sektor, taruhlah sektor ekonomi, kemudian sosial kemasyarakatan, tak terkecuali di daerah tersebut. Nah, awal kali munculnya COVID di Indonesia ini bermula di bulan Maret kalau nggak salah, kemudian sampai hari ini berjumpa juga begitu. Cuma saya sedikit berbeda sudut pandang dengan kawan-kawan di awal tadi, bahwa kami melihatnya COVID ini secara framing pemerintahan melalui media ini terkesan bahwa sangat bahaya. Bahkan kita dilarang untuk berkerumun, kemudian diwajibkan untuk memakai masker dan yang lain begitu. Bahkan ada narasi-narasi di awal itu lockdown dan yang lain. Nah, namun hari ini melihat perkembangannya dalam kerangka penanggulangan dari pemerintah, saya melihat bahwa khususnya di ujung masyarakat antara kebijakan pemerintahan, framing yang ada di media yang dilakukan oleh pemerintahan dengan kerja-kerja teknis, kerja-kerja praksis yang dilakukan oleh pemerintahan ini terkesan kontraproduktif. Nah, saya contohkan misal kemarin ada salah satu keluarga anggota kami di PMI pada tanggal 8 September kemarin ini karena kena penyakit asma begitu, sehingga dirawatlah ke rumah sakit umum. Nah, kemudian tepat 1 hari setelah masuk itu, tepatnya tanggal 9, ini didiagnosa positif COVID. Nah, mereka ini tidak ada surat keterangannya, baik dari dinas kesehatan maupun dari pihak rumah sakit. Nah, bahwa saya melihat COVID ini secara penanganan ini masih jauh dari kata maksimal. Kalau kemudian COVID ini secara framing media yang dilakukan oleh pemerintah itu, ini adalah sebuah pandemi, sebuah wabah yang kemudian sangat bahaya begitu. Tapi dalam kerja-kerja lapangannya ini tidak menunjukkan keseriusan yang dilakukan oleh pemerintah. Mungkin itu pandangan saya terkait dengan COVID ya. Wah, luar biasa banget dari Mas Nurhayan ya. Sudut pandang berbeda. Jadi saya juga sampai di sini titik sekarang itu berpikir dari media pun mungkin pengabarannya cukup mengerikan gitu ya, cukup mengerikan sekali. Padahal kalau saya ketahui, padahal dari dampak-dampak COVID itu sama halnya penyakit pada umumnya, demam, mungkin salah satunya kayak ada asma dan sebagainya. Itu kayak penyakit yang biasa sebenarnya, dan itu udah dari dulu gitu loh. Cuman karena mungkin media mengambarkan itu lebih hiperbola ya, jadi banyak para masyarakat yang takut juga gitu. Oke, luar biasa banget dari Mas Nurhayan ya, terima kasih. Nah, saya ingin tahu pendapat dari Mbak Eka dari GMNI. Nah, di sini tadi udah dipaparkan nih terkait COVID, penanganan dan sebagainya. Kalau Mbak Eka sendiri gimana nih
pendapatnya soal dampak dari COVID-19 di daerah Bojonegoro, Mbak. Silakan. Ya, makasih ya Mas sebelumnya karena teman-teman ini sudah diundang di sini dalam diskusi yang sangat menarik. Kalau kita berbicara COVID tadi sudah dipaparkan sama kawan dari PMI, IFM, dan HMI kaitannya tentang sejarahnya COVID itu seperti apa. Sebetulnya coronavirus ini kan adanya pertama kali muncul di Wuhan. Itu sekitar akhir tahun 2019. Tapi pemerintah baru merespon ini pada bulan Maret. Artinya ada tenggang waktu di Indonesia ini sampai pemerintah kita ini merespon. Sehingga terkesan penanganan secara nasional ini tidak ada kewaspadaan. Bahkan beberapa pemangku kebijakan kita bilang, kita ini kebal sama COVID. Akhirnya kena juga kan gitu. Akhirnya kena juga. Di Bojonegoro, sekilas tadi saya baca, awal Oktober ini ada sekitar 250-an kasus. Otomatis Bojonegoro pun menjadi tempat atau menjadi wilayah di mana COVID ini ternyata berkembang. Kemudian terkait dampak, jadi gini Mas ya, tanpa adanya pandemi, tanpa adanya coronavirus, tanpa adanya COVID-19, Bojonegoro ini punya masalah yang sangat banyak. Permasalahan di Bojonegoro ini banyak. Terkait ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Diperparah dengan adanya pandemi. Pasti sangat berpengaruh. Otomatis hal yang pertama kena adalah kita di kesehatan. Kawan-kawan kesehatan yang saya rasa tidak cukup siap untuk menghadapi pandemi karena tidak ada negara yang siap untuk menghadapi pandemi, termasuk juga Bojonegoro, menjadi kewalahan dan seakan ini betul tadi dikatakan Pak PMI bahwasanya kebijakannya jadi seperti kontraproduktif, seperti kontradiktif. Kemudian di bidang pendidikan seperti kita tahu ya, sekolah diliburkan dan lain-lain. Apakah masyarakat kita siap dengan sekolah dari rumah, dari saya rasa juga enggak. Meskipun di kota Bojonegoro sendiri, di kotanya diterapkan pengajaran melalui media-media online, tapi yang di desa seperti apa? Kita tahu Bojonegoro ini luas dan tidak di setiap tempat sinyal bagus. Jadi hal-hal yang seperti ini harusnya menjadi concern daripada pemerintah Kabupaten Bojonegoro karena ini sangat penting dan kita tidak tahu akhirnya kan banyak. Oke, luar biasa banget dari Mbak Eka ya. Jadi tadi saya tertarik satu hal bahwa memang penanganan kurang maksimal ya di Mas Mirhayat. Betul saya pribadi pun mungkin berpikiran secara demikian karena kita tahu dari Mbak Eka pun banyak daerah Bojonegoro, wilayah-wilayah kecamatan yang memang sangat susah diakses jaringan ya Mbak ya. Jadi mungkin itulah dikatakan kenapa kurangnya maksimal penanganan dan itu menjadi hal yang bisa kritik buat pemerintah ya Mbak ya untuk lebih konsen terhadap salah satu penanganan COVID-19 sekarang. Oke. Kali ini kita akan memberikan video tayangan buat mas-masnya terkait COVID-19. Nah, di sini kita nanti bakal membahas, ya, gimana pendapat mas-mas terkait tayangan dari video ini. Saat ini Bojonegoro masih pada tahap, menurut saya masih pada kondisi yang harus waspada pada COVID ya. Maksudnya perkembangannya untuk tingkat kecepatan Bojonegoro pasiennya masih cukup banyak dan itu benar-benar kita harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat menurut saya. Menurut saya COVID ini adalah penyakit yang sangat luar biasa, sangat mengerikan karena apa? Bukan hanya Indonesia yang terdampak, tapi di negara-negara lain juga dari segi ekonomi, aspek pendidikan, juga aspek kesehatan itu semuanya terdampak. Seperti itu. Terkait dengan COVID nih Mbak ya, Mbak kan sebagai pedagang, apakah pengaruh nih Mbak COVID sama pedagang Mbak? Apakah ada penurunan atau ada kenaikan gitu? Ya ada penurunan drastis pokoknya. Contoh kan Mbak, dulunya tuh sehari itu laku berapa, terus adanya COVID ini laku berapa? Biasanya sehari dapat 1.500.000, sekarang 1.700.000 kadang. Berarti COVID ini sangat berdampak bagi Mbak ya sebagai pedagang. Bagaimana sih menurut Ibu
jualannya ibu, pendapatannya ibu sebelum adanya COVID sama sesudah adanya COVID saat ini? Tapi nggak begitu berdampak, Pak. Nggak begitu berdampak. Berarti nggak semuanya ya Bu. Tadi kan yang di sebelah katanya berdampak banget, maksudnya beda banget pendapatannya. Nggak begitu berdampak. Nggak berdampak ya Bu? Nggak berdampak, masih biasa, masih jalan biasa. Masih yuk seperti biasa. Kalau kami sebagai petugas kesehatan sih memandang mereka memang untuk menyampaikan pendapat itu menjadi hak masing-masing individu. Iya. Cuma kalau dengan demonstrasi menurut saya akan sulit untuk menerapkan protokol kesehatan. Mungkin pakai masker bisa, cuma jaga jarak yang kita utamakan dalam pencegahan COVID juga itu akan sulit dilakukan karena dengan orang banyak itu akan lebih sulit mengaturnya. Jadi tidak mungkin kita menjaga bayuan rasanya akan sulit untuk menerapkan protokol kesehatan pada saat demonstrasi. Lah itu kemarin ya semangatnya pertama-tama nganu Mbak. Itu sebenarnya dia belum mengerti sebenarnya nganu Mbak. Apa aturannya itu sing sebenarnya itu aslinya belum mengerti, isinya itu belum mengerti. Harusnya kan pemerintah sendiri kan nganu toh untuk memajukan. Cuma kan dia melihatnya dari sisi yang nganu gitu. Sisi yang buruk gitu ya? Iya, tadi apa lagi digerakkan langsung demo. Terlalu diprovokasi. Jadi gampang tersulut ngono. Menurut saya ya Mbak ya, pendapat saya orang bergerombol itu kan ibaratnya ya apa? Itu Bah, gimana? Hati nuraninya sendiri kan nggak otomatis nggak pikiran ibaratnya nganu Mbak, apa spontanitas langsung berubah kan nggak ada yang mungkin gejala dulu apa demo nggak mungkin toh langsung itu ibaratnya Kan ada COVID Mbak. Kan ada COVID. Kalau orang demo nggak mikirin COVID toh Mbak, yang penting demo aja mengeluarkan pendapat demo orang ngurusin COVID entah gitu. Masa jenengan berarti demo anak COVID apa yang nganu nggak mungkin toh langsung otomatis emosi langsung buak dikeluarkan unek-unek biar nggak jadi penyakit ya kan. Ya saya selaku mahasiswa sendiri sangat menyayangkan ya untuk demo seperti itu karena apa banyak sekali mahasiswa yang dikorbankan di situ. Satu, teman-teman itu tidak memikirkan apa dampak dari mereka berkumpul. Sedangkan di Bojonegoro ini juga masih zona merah ya, masih zona merah. Itu sangat riskan sekali di situ. Akan terjangkitnya virus-virus seperti COVID-19 dan juga mungkin untuk teman-teman itu bisa melakukan aksi-aksi seperti membuat opini dan lain sebagainya. Oke, luar biasa banget ya dari video yang udah ditayangkan. Kita udah tahu banyak ragam statement terkait COVID-19 gitu. Nah, di sini saya tertarik sama Mas Nur Hayan atas statement pertama tadi bahwa memang banyak media yang mungkin terlalu membuat informasi terlalu hiperbola. Nah, sebenarnya dari saya pribadi ada nggak sih kalau COVID-19 itu sebenarnya untuk saat ini dari tahun Maret dikabarkan sudah resmi menyebar di Indonesia dan sekarang juga katanya mulai PSBB lagi gitu ya. Sebenarnya COVID-19 itu ada atau enggak Mas? Karena kita tahu bahwa dampak dari COVID-19 itu sendiri sebenarnya cukup umum kayak demam, batuk, pilek itu dari dulu pun udah ada gitu kan. Tapi kenapa pada saat ini baru digemparkan, baru dihiperbolakan bahwa COVID-19 itu dapat menyebabkan kematian gitu. Sebenarnya ada atau enggak dari Mas Nur? Baik Mas, kalau pertanyaannya ada atau tidak kaitannya dengan COVID, kalau pandangan saya sendiri bahwa COVID ini ada. Artinya apa? Bahwa ini tidak hanya terjadi di Indonesia, apalagi Kota Bojonegoro, melainkan ini sudah mewabah di berbagai negara-negara luar. Nah, hanya titik tekannya yang kemudian ingin saya sampaikan bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh pemerintah kaitannya dengan bahayanya COVID, gitu kan,
ini tidak diimbangi dengan kerangka-kerangka praksis atau kerja-kerja penanggulangan terhadap COVID itu sendiri. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa taruhlah misal kita ambil sampel di Bojonegoro saja, bahwa ada salah satu keluarga yang kemudian bisa dikatakan klaim COVID. Kalau kemudian ini terjadi di salah satu keluarga anggota kami di PMI, maka ini tidak menutup kemungkinan terjadi juga di keluarga-keluarga yang lain. Kira-kira begitu. Ini pertama. Mungkin itu kaitannya dengan ada atau tidak. Oke, luar biasa. Saya sendiri meyakini ada, hanya penanggulangan dari pemerintah. Penanganan ya. Oke. Jadi dari Mas Nur Hayat sendiri ada teman-teman, ada dari COVID-19 ini ternyata memang dikabarkan ada gitu. Nah, saya ingin minta pendapat dari Mbak Eka. Nah, bahwa memang dari pendapat statement dari Mas Nur Hayat itu adanya COVID sekarang gitu. Dan kita tahu bersama bahwa memang tadi videonya itu banyak ragam dari dampak dari COVID-19. Ada yang dari sektor ekonomi, ada yang terpengaruhi dan ada yang tidak. Jadi kan di situ ada titik di mana sebenarnya ada atau enggak. Makanya dari Mas Nur Hayat dibilang iya ada. Nah, tapi kita tahu tadi ada dari narsum kedua ya, dari wawancara itu tadi dikatakan bahwa ada suaminya yang pulang kampung. Nah, di situ katanya dikabarkan reaksi gitu ya. Tapi dalam satu sektor situ banyak teman-teman kenapa tidak terjangkit gitu loh. Kenapa hanya satu orang, hanya karena satu penyakit gitu, entah demam atau batuk itu kita tidak ketahui ya. Dan disitulah sebenarnya pertanyaan Anda. Kalau semisal kita tahu COVID itu ada gitu ya, kenapa ya banyak statement media yang mengatakan bahwa sebenarnya COVID itu sendiri dapat merenggut nyawa semua orang. Apakah itu konspirasi ya? Apakah konspirasi atau hanya sekedar kayak ingin menakutkan masyarakat adanya COVID-19 ini? Silahkan. Kalau jadi gini Mas ya, kaitannya dengan dampak. Kenapa ada yang terdampak dan ada juga yang memberikan statement kayaknya biasa aja. Sekarang seperti ini, tadi sudah saya sampaikan. Pertama adalah kita punya space waktu yang cukup panjang sehingga pemerintah kita ini merespon adanya COVID. Dan kita tidak dibekali dengan kewaspadaan penuh. Sampai salah satu pemangku kebijakan juga bilang kita ini kebal COVID. Di situ artinya masyarakat kita tidak teredukasi dengan baik terkait permasalahan coronavirus ini. Kalau tadi narasumber yang bilang suami saya pulang terus di rapid reaktif, kenapa teman-temannya ini tidak reaktif juga? Padahal di sana kan ada istilah-istilah pemerintah seperti ODP, terus OTG yang di sana itu ternyata reaktif tapi tidak menimbulkan gejala. Atau bagaimana soal imunitas tubuh kita ini survive sehingga dia itu tidak bisa masuk virusnya. Nah, hal-hal yang seperti ini kan sebetulnya harus dilakukan pemerintah melalui edukasi. Dan itu yang saya rasa tidak dilakukan oleh pemerintah. Sehingga banyak sekali masyarakat yang blunder di bawah. Nggak paham COVID ini apa. Dan yang paling parah adalah seperti ini temuannya. Warga jadi takut berobat karena takut dicap COVID. Mungkin tadi menyambung problem yang dikatakan kawan kalian ya. Kalau salah satu kawannya dikabarkan COVID padahal itu asma, tidak ada surat dan lain-lain. Nah, hal-hal yang seperti ini kan juga ketika keluar menimbulkan ketakutan-ketakutan yang besar di masyarakat bawah. Satu, tidak teredukasi. Yang kedua adalah berita-berita seperti ini banyak muncul. Angka-angka sangat fantastis. Ya meskipun kita tahu bad news is a good news, tapi kita lihat-lihat situasi. Jangan seperti itu kalau sekarang. Saya rasa gitu. Oke, luar biasa banget dari Mbak Eka ya saya dengar. Jadi menurut Mbak Eka, apakah ada konspirasi atau enggak? Kalau ada atau tidaknya konspirasi, tergantung kita mau lihat pakai sudut pandang yang mana. Oke. Karena kalau kebijakan dari pemerintahnya gonta-ganti, mungkin kita juga bisa yakin itu konspirasi. Tapi kalau misalnya dengan semua yang ada dan ada korban, saya rasa COVID memang betul ada. Oke, luar biasa banget. Nah,
tadi salah satu statement dari Mbak Eka gitu ya. Jadi memang dikatakan kurangnya edukasi. Tapi kita, kalau saya pribadi, padahal dari Satgas sendiri, dari pihak Bujunung itu sudah maksimal, Pak. Dari Satgas sendiri sudah memaksimalkan dari edukasi dan sebagainya. Tapi dari statement Mbak Eka mengatakan bahwa kurangnya edukasi. Nah, titik di mana kurangnya edukasi itu ada di bagian mananya? Gini ya Mas, masyarakat kita ini sekarang ya dengan era digital yang luar biasa, mereka lebih sering buka berita yang baik atau yang buruk. Lebih suka lihat angka COVID naik setiap harinya berapa, atau lebih suka lihat berita penanganan COVID seperti apa, pencegahan COVID seperti apa. Hal-hal yang seperti ini yang saya rasa itu juga termasuk ke dalam edukasi. Betul memang Satgas Bojonegoro telah mengupayakan penuh masyarakat ini supaya teredukasi terkait coronavirus ini seperti apa. Tapi kembali lagi, Bojonegoro ini bukan kecamatan Bojonegoro saja. Ada yang Gondang, ada yang Bugangnya itu dari kota lumayan jauh. Nah, apakah sampai ke sana? Yang pertama. Terus yang kedua, ketika branding media seperti ini, lantas bagaimana dengan respon masyarakat? Masyarakat kita itu seperti dicekokin dengan berita-berita yang betul-betul menakutkan loh Mas. Saya pribadi takut soalnya. Karena bulan Maret itu saya bisa di luar kota. Begitu saya pulang ke Bojonegoro, badan saya demam. Akhirnya saya berpikir, apa saya positif corona? Otomatis saya pribadi juga tidak teredukasi dengan baik, kan seperti itu. Itu adalah contoh-contoh kecil mengenai edukasi COVID yang seharusnya bisa ditingkatkan lagi oleh saya. Oke, jadi sekarang kita ketahui bahwa statement dari Mbak Eka, ternyata memang edukasi itu sendiri balik lagi ke setiap pribadi, personality-nya ya, dari open mind dari setiap masyarakat. Dan juga dijelaskan dari Mbak Eka, ternyata ada daerah kecamatan yang memang notabene-nya belum terlalu edukasi, misalnya di Bulan, ada yang lain ternyata masih jauh dari kota. Bukan masyarakat yang di Bulan dan lain-lain tidak teredukasi, cuma akses ke sana kan jauh, sehingga noise-nya kemungkinan lebih besar daripada yang ada di kota. Oke, jadi mungkin lebih titiknya lebih pada personality masing-masing. Oke, luar biasa banget. Terima kasih dari Mbak Eka gitu ya. Nah, di sebelah kanan saya ada Mas Ulu sama Mas Ilham gitu ya. Kita tahu tadi udah banyak pemaparan soal video tadi gitu. Nah, terkait akhir-akhir sekarang ramai trending di sosial media ya, terkait tentang demonstrasi terkait dengan undang-undang cipta kerja gitu. Kalau dari sisi Mas Ilham sendiri nih dari IMM, kita tahu bahwa demonstrasi itu sendiri itu kan pasti banyak massa gitu ya, banyak massa, dan padahal COVID sekarang itu butuhnya 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Yang poinnya adalah menjaga jarak, padahal dalam demonstrasi tidak ada yang jaga jarak gitu ya. Nah, menurut Mas Ilham sendiri menanggapi hal tersebut gimana Mas? Silahkan. Ayo Mas Ilham. Mas Ilham. Oke, terima kasih. Tadi diutarakan bahwasanya terkait dampak dari aksi demonstrasi. Iya. Pada hakikatnya kan mahasiswa menjadi penyambung lidah rakyat. Artinya ketika mahasiswa sudah turun dan mengutarakan aspirasi keresahan masyarakat terkait dengan UU Cipta Kerja, artinya di sini ada problem. Semisal contoh saja Cipta Kerja ini menimbulkan gejolak yang luar biasa di tengah masyarakat. Di sisi lain mahasiswa melihat hal tersebut, akhirnya dia mengesampingkan terkait kesehatan tadi. Artinya hati nurani mereka terpanggil untuk tetap memperjuangkan aspirasi dari masyarakat, karena itu menjadi sisi ideal dari mahasiswa. Ketika dampak Omnibus Law disangkut pautkan dengan COVID, pastinya pasti ada dampak. Tetapi per hari ini angka-angka muncul pasca aksi itu tidak begitu signifikan. Dalam artian tidak begitu banyak dampak yang ditimbulkan pasca kemudian aksi itu. Bagi teman-teman pasti kita tetap akan menjadi menyalurkan aspirasi dari masyarakat dan Oke, luar biasa dari Mas Ilham ya, salah narasumber tadi kurang kenal gitu, jadi makanya salah sebut ini. Oke, nah salah satunya tadi kurang adanya dampak ya. Padahal kita ketahui COVID itu sendiri, kita tahu dampaknya juga luar biasa. Kalau semisal nih tidak atau kurang adanya dampak,
bisa dikaitkan konfigurasi atau enggak? Konspirasi atau enggak, Mas? Dalam artian seperti apa ini? Kita tahu bahwa tadi dikatakan kurang adanya dampak atau tidak terlalu banyak menimbulkan dampak saat demonstrasi gitu ya. Tapi kita tahu sebenarnya dari Satgas pun sudah mengedukasi banyak hal bahwa kalau semisal dari demo itu sendiri tidak ada yang terjangkit atau ternotif bahwa si anak ini terkena COVID gitu. Kalau semisal enggak, artinya itu konspirasi. Nah, kalau semisal emang bukan konspirasi, seharusnya karena adanya tidak jaga jarak tersebut, seharusnya itu mengakibatkan terjangkit COVID. Seharusnya, kalau itu bukan konspirasi gitu ya. Nah, menurut Mas Ilham, itu dalam pandangan Mas Ilham, konspirasi dalam hal info karena demonstrasi itu terjadi atau enggak? Karena tidak jaga jarak ya, tidak ada space, tidak ada gapnya. Jadi ternyata di situ tidak ada yang terjangkit ternyata. Bahkan saya juga tahu kabarnya COVID pun akhir ini juga tidak ada kabar meningkat. Padahal kita juga tahu banyaknya demonstrasi luar biasa, tidak ada space, tidak ada gapnya, sehingga seharusnya kalau dari rasionalitas itu bisa menjadi akses buat terjangkitnya COVID-19. Oke, di awal tadi kan sedikit saya menyinggung bahwasanya mata rantai penyebaran itu memang di sisi kerumunan masyarakat. Tetapi ketika aksi itu menimbulkan sebuah kerumunan dan lain sebagainya, tetapi pasca aksi demo tidak ada efek angka peningkatan dalam artian data yang diberikan dari Satgas Covid, berarti kalau bisa dikatakan konspirasinya memang per hari ini. Kalau saya mengatakan harus masuk, karena misalkan kok ini dikatakan bukan konspirasi, kenapa angka COVID itu tidak naik? Betul. Nah, misalkan kok konspirasi, pasti angka COVID akan naik. Iya. Oke, jadi balik lagi ke pendapat dari Mbak Eka dari setiap sudut pandang masing-masing ya konspirasi itu. Oke, terima kasih buat Mas Ilham atas statementnya, dan saya ingin bertanya pada Mas Ulil ya, Mas Ulil, IMM Mas Ulil. Oke, Mas Ulil. Nah, tadi banyak banget pendapat soal demonstrasi dan sebagainya. Nah, dari Mas Ulil sendiri, pandangan masyarakat terkait demonstrasi itu ada dampak yang signifikan atau enggak terhadap masyarakat, terhadap fasilitas atau mungkin hal-hal yang terkait dengan mungkin COVID juga. Menurut pandangan Mas Ulil gimana? Oke, jadi ketika kita berbicara tentang demonstrasi atau aksi massa, itu kita harus tahu demonstrasi itu terjadi itu karena apa kan gitu. Nah, dari beberapa hari yang lalu, ya kan, ketika mahasiswa dan beberapa elemen masyarakat itu turun, itu melakukan yang namanya demonstrasi, itu artinya kita selain kita menuntut, tapi kita juga menghegemoni masyarakat. Jadi misal kayak tadi pedagang di Eli itu siapa yang tadi itu bicara, ngapain tuh kita demo ya? Kalau semisal demo itu langsung dilaksanakan sama pemerintah, ya monggo. Tapi kalau misalkan nggak dilaksanakan, ngapain kalian demo-demo? Ngapain kalian berkerumun? Padahal sekarang COVID kan itu. Nah, ini juga menjadi PR dari teman-teman aktivis kan gitu. Ketika kita mempunyai statement, ketika kita mengetahui persoalan pemerintahan, persoalan negara ini, bagaimana kita menghegemoni selain berkerumun, selain masa aksi kan gitu. Jadi kalau dari saya pribadi, selain kita aksi turun jalan, kita juga harus menghegemoni lewat media. Seperti halnya ketika kita berbicara tentang praksisnya Satgas terkait edukasi ke masyarakat ini. Rata-rata dari pemerintahan itu sendiri hanya memberitahu bahwasanya ini loh COVID, yang angka COVID seperti ini, kematian seperti ini. Jadi yang kita konsumsi itu hal-hal buruk itu. Tapi kenapa kita nggak bisa memberikan, atau pemerintah nggak bisa memberikan, gini loh caranya mencegah COVID awalnya dari sini, dan cara mencegahnya seperti ini kan gitu. Artinya bentuk kesadaran yang dibangun oleh pemerintah kepada masyarakat itu ada. Nah, begitu juga dengan aksi-aksi demonstrasi. Selain kita menyikapi kekecewaan kita kepada pemerintah, kita juga harus menghegemoni kepada masyarakat, bagaimana masyarakat bisa menerima atau bagaimana masyarakat bisa tersadarkan terkait kebijakan-kebijakan yang ada di sini. Gitu. Oke, luar biasa. Nah,
kita sedikit bicara soal demonstrasi ya, sedikit aja. Mungkin kita tahu bahwa demonstrasi kemarin yang saya lihat dari berita-berita media pun adanya kayak perusakan fasilitas gitu. Nah, kita tahu seharusnya penyampaian aspirasi bisa disampaikan dengan baik ya. Tapi karena saya lihat dari media pun banyak perusakan fasilitas. Nah, menurut Mas Ulul sendiri nih, apakah dari itu kan apa ya, demonstrasi kan ada aktivis, ada juga mungkin dari kalangan lain masyarakat gitu. Nah, menurut Mas Ulul seharusnya kalau kita sebagai orang awam menyampaikan aspirasi, etis atau enggak sih memberikan sebuah perusakan pada pelayanan karena bentuk berontaknya kita terhadap pemerintah gitu. Jadi gini, kalau misalkan kita berbicara chaos ataupun perusakan fasilitas ya itu kita harus tahu latar belakang terjadinya chaos ataupun perusakan fasilitas itu dari mana kan gitu. Jadi kalau kita yakin nih beberapa dari MNI, TNI, tidak mau adanya chaos kan gitu. Ya, soalnya kita inginnya damai. Kita inginnya tuh menyuarakan aspirasi itu agar pemerintah dan beserta masyarakat itu bisa menjaga kedaulatan negara kan gitu. Jangan sampai adanya malah kita aksi, malah kita chaos, merusak fasilitas lingkungan kan gitu. Jadi harus diketahui dulu, makanya chaos itu berasal dari mana. Jangan-jangan ada oknum-oknum lain yang tidak tergabung dalam barisan-barisan massa, habis itu malah memicu yang namanya perusakan-perusakan lingkungan, akhirnya dari massa dan juga dari aparat itu menjadi salah paham kan gitu. Itu terjadilah yang namanya chaos. Oke, karena oknum tertentu gitu ya. Baik. Oke, luar biasa banget ya pendapat statement dari para narasumber kita. Dan saya juga luar biasa, di luar pemikiran saya, pendapatnya luar biasa banget dari para narasumber kita. Oke, terakhir sebelum kita closing, saya ingin mendapat statement dari masing-masing, harapan terkait COVID-19 buat daerah khusus Bojonegoro itu bagaimana? Pertama bisa Mas Nurhaya silakan. Baik, terima kasih Mas. Kalau bicara COVID memang ini dilema Mas ya. Soalnya bahwa ini pandemi kemudian dialami oleh tidak hanya Indonesia, melainkan juga negara luar. Bahkan hampir keseluruhan negara ini kesulitan mencari alternatif bagaimana untuk menangani COVID. Kalau melihat hari ini melalui ruang-ruang edukasi yang dilakukan oleh pemerintah bahwa melalui 3M tadi memakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, begitu. Saya rasa ini sudah diketahui oleh publik, masyarakat secara umum. Mungkin yang mesti dilakukan oleh pemerintah adalah lebih memaksimalkan ruang-ruang deteksi COVID itu. Nah, saya melihat misal, taruhlah contoh tadi, kenapa kemudian bahwa hari ini kondisi sosial kemasyarakatan kita sudah kembali normal, bahkan aksi massa yang kemudian kemarin penolakan terhadap Omnibus Law diprediksi tidak ada yang terindikasi terkena COVID baru. Sebab apa? Karena tidak ada deteksi awal dari dari pihak kesehatan misalnya, telah melalui rapim atau kemudian melalui swab gitu kan. Nah, saya meyakini betul bahwa hari ini kalau misal masyarakat Bojonegoro itu dideteksi melalui rapid atau kemudian swab misal, saya yakin jumlahnya akan lebih banyak, dan ini salah satu kelemahan yang kemudian belum dilakukan oleh pemerintah ya untuk kemudian menangani COVID. Oke, jadi harapannya dari Mas Ayan, saran penanganan lebih baik ya dari rapid entah sebagainya. Oke, dari Mbak Eka gimana nih harapannya buat khususnya mungkin pemerintah Bojonegoro terkait COVID-19? Ya, bicara COVID ini bicara hal baru dan semuanya kita nggak akan tahu kalau nggak coba. Kalau saya kan berikan untuk mahasiswa ya Mas. Yang pertama adalah ini saatnya dan nggak ada saat lagi yang paling tepat untuk mahasiswa Bojonegoro turun dari kursi-kursi kampus, dari ruang-ruangan berasing untuk kembali lagi ke masyarakat. Lihat masyarakat, buka mata, buka telinga, apa sekarang yang dibutuhkan masyarakat. Karena tidak lengkap ngomong mahasiswa kalau nggak kembali lagi ke masyarakat yang pertama. Jadi mahasiswa
Bojonegoro harapannya tidak terus karena ada COVID, kuliah daring, santai, tapi ayo kembali lagi ke desa, kembali lagi ke masyarakat, buka mata, buka telinga, buka nurani, lihat masyarakat butuh apa. Kemudian untuk pemerintah, karena sebetulnya penanganan COVID ini kita butuh screening ya. Contohnya rapid itu adalah salah satu screening awal, kemudian nanti dipastikan lewat swab. Harapannya adalah pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat memberikan fasilitas screening dan swab gratis kepada masyarakat Kabupaten Bojonegoro, sehingga kita ini untuk melakukan kegiatan new normal ini sudah nggak was-was lagi. Terima kasih. Oke, luar biasa ya dari mereka, jadi lebih ke open minded juga, edu minded juga, dan salah satu juga penanganan dari pemerintah juga. Oke, dari Mas Ilham, gimana nih harapannya buat pemerintah juga? Oke, kalau untuk harapan kepada pemerintah sih, bagaimana penanganan COVID ini bisa dimaksimalkan lagi, bagaimana tidak lantas meninggalkan masyarakat dalam mengambil kebijakan. Dan untuk masyarakat sendiri secara luas, entah dari segi masyarakat umum, pelaku UMKM, kita teman-teman mahasiswa dan lain sebagainya, artinya umat manusia keseluruhan. Di sini kita disadarkan bahwasanya bagaimana kita menjaga pola hidup, pola berpikir dalam sosial, pola berpikir dalam rentan waktu kita pendidikan dan lain sebagainya. Kita perlu membuka pikiran bahwasanya kita harus menjaga kesehatan, berpikir secara realistis bagaimana ekonomi kita itu setelah ini bagaimana, kita berpendidikan seperti apa, nanti dampak yang akan ditimbulkan itu seperti apa. Artinya pada hari ini kita juga seperti yang dikatakan oleh kawan kita dari GMNI, kembali ke masyarakat. Pada hari ini kita perlu kembali ke masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas sosial, kualitas mindset berpikir untuk lebih pada hidup yang lebih baik, ekonomi yang lebih baik, dan berpendidikan. Oke, jadi lebih ke perubahan perilaku ya. Jadi oke, terima kasih atas statement harapan dari Mas Ilham gitu ya. Oke, terakhir dari Mas Ulil ya. Gimana nih harapan terkait COVID-19, semoga cepat lekas sembuh, atau mungkin dari pemerintah gimana? Silakan. Jadi kalau saya menggarisbawahi ya, karena kebetulan saya sendiri juga umat muslim ya, kita diajari bahwasanya an-nadhafatu minal iman. Jadi sekarang jangan berbicara bersih itu cuma cuci tangan ya kan, terus kita mandi 3 kali dan sebagainya, tidaknya itu. Nah, harapan saya ya, kita berbicara COVID, kita berbicara Bojonegoro saat ini, masyarakat, pemerintah dan juga mahasiswa seluruhnya itu juga harus mental kebersihan gitu. Jadi mental bersih secara pikiran, mental bersih secara hati kan gitu. Nah, artinya apa? Kita seperti kasus Ebola di Afrika tahun lalu itu kan masyarakat dengan pemerintah itu menjadi satu visi dan satu misi untuk meraih kesehatan, untuk meraih penyakit kan gitu. Nah, sekarang kenapa kita nggak coba seperti itu? Artinya kita harus merubah mental kita menjadi mental kesehatan gitu. Nah, untuk agar apa? Ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya itu bisa berjalan dengan semestinya kan gitu. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita bicara pemerintah sekarang itu bagaimana COVID-nya, kalau saya sendiri sih, yang kita hadapi, ya kan, masyarakat yang kita rasakan itu adalah tak rasa itu pendidikan, ya kan. Jadi alangkah lebih baiknya kita juga memikirkan bagaimana di kondisi murid-murid dan kondisi guru-guru kan itu. Kalau semisal di masa pandemi seperti ini pendidikan menjadi merosot, bagaimana generasi ke depan? Bagaimana pembangunan Bojonegoro yang akan dilakukan oleh generasi-generasi penerus kita kan? Itu tak rasa untuk pemerintah ya kan harus lebih concern di situ. Yang kedua itu pada orang tuanya, ya kita ketahui sendiri Bojonegoro itu adalah banyak petani kan? Jadi jangan sampai ini pemerintah fokus kesehatan, tapi lupa bagaimana masyarakat yang terdampak ini, ekonominya bagaimana, selain pedagang. Nah ini pertanian juga harus difokuskan, karena ketika kita bicara tentang murid, kita juga harus bicara tentang orang tua murid ini. Itu sih. Oke, luar biasa banget ya dari Mas Ulil, ya juga di behavior, kebiasaan, dan juga dari penyebaran penanganan dari setiap sektor ya, setiap masing-masing. Oke. Terima kasih buat narasumber kita, buat hari ini Mas Ryan, Mbak Eka, Mas Ilham juga Mas Ulil atas kehadirannya. Luar biasa banget
episode opsi kali ini luar biasa, di luar pemikiran saya. Ternyata kalau kita memperbanyak relasi itu bisa memperbanyak wawasan juga. Terima kasih atas kedatangannya. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk selalu next pantengin gitu ya opsi selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu terapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan gitu. Jadilah perubahan perilaku buat diri kita sendiri dan juga buat orang lain. Kalau kita menyayangi diri sendiri, artinya kita juga menyayangi orang lain. Oke, saya Polis, terima kasih banyak buat hari ini. Jangan lupa untuk follow akun sosial media Unigoro. Instagram ada _Bojonegoro, ada Facebook kita Universitas Bojonegoro, dan juga ada YouTube kita Universitas Bojonegoro. Thank you banget buat teman-teman. See you next time buat next opsi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.